Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita, ini kabar petang. Hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah bulan ini kita sudah memasuki bulan yang istimewa bagi umat Islam, yakni bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa di bulan mulia ini. Di samping amal yang berlipat ganda, tentu saja banyak hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya, banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tersimpan di bulan Rajab itu. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitabnya, Allah memberikan keistimewaan pada 4 bulan sebagai bulan yang diagungkan. Nah, sebenarnya apa sih keutamaan dan keistimewaan dari bulan Rajab itu sendiri? Nah, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Tabayun Center. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Teman-teman sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Kiai. Nah, Kiai, ini bulan Rajab ini bulan bau-bau bulan Ramadan ini ya. Jadi Nah, ibaratnya kita latihan dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Ada yang puasa sunnah, seperti itu. Nah, Kiai, sebenarnya eh, apa kemuliaan dan keistimewaan kehormatan bulan Rajab tersebut? Tafadhol, Kiai. ya. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Em, para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, memang sudah sangat masyhur ya di kalangan kaum muslimin tentang kemuliaan bulan Rajab. Nah, pertama-tama mari kita dalami terlebih dahulu sebetulnya bulan Rajab itu secara bahasa itu artinya apa ya. Di dalam kitab Mu'jamu Maqayisil Lughah ya, itu diterangkan bahwasanya bulan Rajab itu bisa berarti mengagungkan, bisa berarti menghormati, juga bisa bermakna mengokohkan atau menguatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini bulan Rajab. Nah, dari sisi artinya saja sudah mengandung suatu kemuliaan. Sedangkan dari sisi dalil ya sebagaimana tadi sudah disitir oleh host, oleh pembawa acara, bahwasanya di antara 4 bulan mulia di sisi Allah itu salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi memang bulan Rajab itu adalah memang bulan mulia. Nah, bagaimana kemuliaan bulan Rajab menurut para ulama? Ya. Imam Asy-Syaukani, demikian juga Imam Hasan Al-Basri mengutip satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya beliau bersabda yang artinya kurang lebih Rajab adalah bulannya Allah. Rajabu syahrullah. Ya, Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sa'ban syahri. Sedangkan Sa'ban itu adalah bulanku, begitu kata Nabi Muhammad. Makanya nanti dalam bulan Sa'ban itu
sebagaimana dinyatakan dalam hadis, um, Nabi Muhammad itu paling banyak puasa sunnah itu adalah di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umat Islam, bulannya umatnya Muhammad. Makanya tidak heran Abu Bakar Al-Balhi itu apa namanya pernah berkata, Syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah Syahruz Zar'i, bulan menanam. Namanya menanam berarti mengawali. Ibarat persneleng mobil itu ya baru masuk gigi satu gitu ya. Wa syahru Sya'ban syahru suqyi. Sedangkan bulan Sya'ban bulan menyirami. Lah kalau seseorang itu di bulan Sya'ban belum belum nanam sama sekali. Di bulan Sya'ban apa yang mau disirami? Wa syahru Ramadan syahru hasadi. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Jadi bulan Rajab nanam, bulan Sa'ban mengairi, memupuk, merawat dan sebagainya. Bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Jadi bulan Sa'ban ini dari sisi keutamaannya ini memang saatnya untuk menanam berbagai macam amal kebaikan. Mulai amal kebaikan yang sifatnya individu, dampaknya kepada individu, sampai amalan-amalan yang dampaknya kepada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh dunia. Nah, ini dua hal amalan ini nanti akan bisa jadi kita kembangkan lebih dalam lagi. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, terkait dengan keutamaan bulan Rajab itu belum menyatakan begini. Yang terjemahnya kurang lebih, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut ya sebagai bulan-bulan haram, maksudnya sebagai bulan-bulan suci, di mana melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut dosanya akan lebih besar sebagaimana amalan soleh dilakukan di bulan-bulan tersebut akan menuai pahala yang jauh lebih besar. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Jadi ternyata saking mulianya bulan Rajab itu, tidak saja amalan-amalan baik itu dilipat gandakan pahalanya, sebaliknya amalan maksiat, apalagi kemaksiatan yang dampaknya itu bisa mendolimi orang lain, bisa mendolimi dalam eskalasinya yang sangat luas, sekupnya itu sangat luas, dampaknya secara masif kepada orang banyak, maka kemaksiatan ini pun juga akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat mengerikan, sangat besar. Sebagaimana kalau amalan baik itu dilakukan di bulan Rajab, itu juga dilipat gandakan. Itu Mas, di antara kemuliaan bulan Rajab. Baik, Kiai. Kira-kira amalan apa yang dianjurkan pada bulan Rajab ini? Apakah sholatnya, sholat sunnahnya, apakah sodakohnya gitu? Gimana, Kiai? Ya, sebagaimana yang namanya amalan itu kan begini. Ada amalan yang sifatnya pribadi, ya individual. Dampaknya yang merasakan itu juga individual. Ada amalan yang sifatnya domestik. Artinya amalan ini kalau dilakukan, itu yang merasakan dampaknya itu adalah keluarga yang bersangkutan. Keluarga menjadi harmonis, anggota keluarga itu saling menghargai, saling tumbuh kepercayaan, saling sayang menyayangi dan sebagainya. Tapi ada amalan yang sifatnya apa namanya sosial politis. Amalan-amalan sosial yang politis ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tetangga satu RT, satu desa, satu kecamatan yang jauh lebih luas lagi. Nah, lebih lagi kalau yang melakukan amalan ini adalah seorang pemimpin, yakni dengan menerapkan apa
penyelenggaraan urusan-urusan rakyat itu secara adil, artinya sesuai perintahnya Allah. Nah, ketiga-tiganya ini kalau kita tanam, kita lakukan di bulan Rajab, maka ini akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi secara individu, amalan-amalan yang sifatnya dan dampaknya itu terhadap individu seperti puasa-puasa sunnah, kemudian baca Al-Quran, kemudian dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak zikir-zikir pujian kepada Allah, dan sebagainya, ini dampaknya adalah secara individu, tetapi bukan berarti tidak penting. Ini dalam capaian individu itu juga amat sangat penting untuk melakukan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Bahkan para ulama-ulama dahulu di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini juga sangat menganjurkan untuk memperbanyak istighfar di samping sholawat. Nah, ini amalan individu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya mengkaji, mendalami ajaran-ajaran Islam agar amalan-amalan kita secara individu maupun secara domestik dalam ranah keluarga kita dan juga amalan sosial politik ini menjadi benar. Sebab Rasulullah itu dalam satu hadis yang sangat terkenal itu beliau menegaskan al-ilmu qoblal amal. Maka belajar ilmu, ya, belajar ilmu itu bagian tak terpisahkan dari beramal. Bahkan akan menentukan amalan itu nanti benar atau tidak tergantung pada keilmuannya. Maka di bulan Rajab ini salah satu amalan individu yang juga tidak kalah pentingnya adalah bersemangat, bergairah untuk mempelajari Islam. Nah, bagi para pemimpin, ini juga saatnya untuk introspeksi, untuk istighfar. Barangkali selama ini di dalam memimpin negeri ini banyak melakukan kemaksiatan. Ini saat yang tepat untuk untuk introspeksi sampai nanti itu di bulan Ramadan semua pihak ini baik secara individu, secara keluarga, dan juga secara sosial kemasyarakatan bahkan negara, itu betul-betul saatnya memanen di bulan Ramadan kelak. Oh ya, dan yang tidak kalah pentingnya, amalan secara individu yang amat sangat dianjurkan, mulai bulan masuk Rajab ini, sampai nanti berakhir bulan Sa'ban, kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa merutinkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ini doa ini jangan sampai ketinggalan ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Keberkahan yang diberikan Allah di bulan Rajab ini adalah salah satunya kita diberi keberkahan ilmu, kita tergerak hatinya untuk mempelajari Islam, dan tergerak hatinya untuk mendakwahkan Islam, tergerak hatinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga keberkahan dari keilmuan kita ini juga dirasakan oleh orang banyak. Demikian, Mas. Ya, Kiai. Selain amalan-amalan individu yang dinikmati oleh kita sendiri, Kiai, amalan-amalan apa yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita, terutama yang saat ini di jalur Gaza, ya, kemudian di negeri-negeri kaum muslimin yang sedang tidak beruntung nasibnya. Ya. Lantas juga amalan apa yang bisa menolak kezaliman? Apakah kita zikir, wirid berapa ribu kali? Apakah seperti itu, Kiai? Masya Allah. Masya Allah ini ya. Kalau um, kita teringat saudara kita di Gaza dan Palestina umumnya saat ini sudah lebih dari 100 hari ya dibombardir oleh entitas Zionis, Yahudi Zionis itu ya. Dan itu dilakukan dengan amat sangat kejam sekali, sadis ya.
melanggar peraturan-peraturan yang secara internasional itu disepakati, ya. Nah, tapi ternyata nasib kaum muslimin itu yang memprihatinkan ini tidak hanya terjadi di Gaza, juga dialami saudara-saudara kita yang di Uyghur, ya, di Cina, kemudian juga di Myanmar yang saat ini masih terancam genosida juga, yang tidak kalah mengerikannya dengan Gaza, yang di Myanmar itu dilakukan oleh rezim yang didukung oleh ekstremis Buddha. Nah, demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Moro, saudara-saudara kita yang ada di Patani, saudara-saudara kita yang di India, saudara-saudara kita yang ada di Kashmir dan belahan dunia yang lainnya, ini masih mengalami keterpurukan secara sosial, secara politik, bahkan secara dihilangkannya harta, ditumpahkan darah, bahkan nyawa. Nah, amalan apakah yang bisa menghilangkan itu semua? Saya teringat satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru hasyamu wassolatu wassodaqatu. Tapi lanjutannya ini yang keempat ini banyak yang belum melakukannya secara sungguh-sungguh. Arti daripada sabda beliau tadi itu, bahwa fitnah yang menimpa seseorang itu, yang berkaitan dengan keluarganya, hartanya, dan jiwanya, serta anak-anaknya, serta tetangganya. Berarti maksudnya ya tetangga kita, baik yang muslim maupun non-muslim, kalau tertimpa satu fitnah, itu bisa kita tolak sebetulnya, menurut sabda Nabi ini yang sahih ini, yukaffiru hasyamu, bisa kita atasi dengan melaksanakan siam, melaksanakan sholat, dan juga sodako. Karena sodako itu akan meringankan. Sebagaimana kalau kita tuh membantu saudara-saudara di Gaza dengan mengirimkan bantuan sodako. Tapi tidak hanya itu. Yang keempat, Rasulullah menjelaskan bahwa yang akan bisa mengatasi itu semua fitnah yang menimpa kaum muslimin itu adalah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Yakni dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan kema'rufan yang paling puncak itu adalah mengajak pemimpin untuk memberlakukan hukum Islam. Kema'rufan memerintahkan yang ma'ruf yang paling puncak itu adalah mengajak orang-orang yang punya kuasa, ya, mengajak orang-orang yang punya kuasa untuk melawan Israel, untuk menekan rezim Myanmar dan sebagainya secara politis, secara ekonomis, bahkan secara militer. Kita ajak untuk memberlakukan hukum Islam, dalam hal ini adalah dengan dakwah dan jihad agar mereka membela saudaranya. Nah, ini adalah mengajak kepada kema'rufan. Sedangkan wanahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, ya, mencegah kemungkaran yang paling besar, paling puncak adalah mencegah orang yang punya kuasa, punya bedil, agar tidak lalai dari tugas-tugasnya. Kita mencegah orang yang punya kuasa agar tidak bertindak zalim. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar inilah yang saat ini semakin langka. Kaum muslimin banyak yang terjebak dalam aktivitas yang tadi itu, yaitu apa? Menggencarkan ibadah siam, ibadah sholat, dan juga ibadah sodakoh. Dengan ini mereka beranggapan
bisa meringankan, ya bisa meringankan. Tetapi tanpa aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang yang punya kuasa itu akan sangat sulit rasanya untuk merevisi kebijakannya yang keliru. Nah ini, insya Allah amalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini di bulan Rajab ini tentu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan selainnya. Mudah-mudahan kita semua mampu menyeru para pemimpin-pemimpin kita itu untuk menyadari kekeliruan, lalu berbuat ma'ruf untuk memberlakukan syariat Islam dan meninggalkan semua kezaliman-kezalimannya, baik mendolimi dirinya sendiri atau mendolimi rakyat. Demikian, Mas. Baik, Kiai. Ngomong-ngomong soal dakwah di bulan Rajab ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu kalau saya dapat info ketemunya dengan kaum Ansor itu pun kalau tidak salah di bulan Rajab. Nah, Betul, apakah iya. oh ya, berarti benar ya bulan Rajab. Nah, ah ini kan istimewa. Katanya juga setelah pertemuan itu akhirnya tegaklah negara Islam pertama di Madinah, Kiai. Ya. Nah, apakah dengan tegaknya syariat Islam dalam bingkai sebuah negara Islam, itu kehormatan kaum muslimin termasuk di Gaza, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, itu akan terjaga. Tafadhol, Kiai. Jadi cerita cerita kejadiannya itu kurang lebih begini. Jadi itu terjadi di bulan Rajab, ya, terjadi di bulan Rajab, yaitu Bai'ah Aqabah yang kedua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan kaum muslimin dari Ansor yang jumlahnya kurang lebih 80-an ya, ada yang menyebut 85, tetapi yang dua itu adalah tokoh wanita, ya salah satu dari istri dari tokoh-tokoh itu. Itu 80-an itu mereka berbaiat kepada Rasulullah, dan baiatnya itu bukan sekedar baiat untuk masuk Islam, tetapi betul-betul baiat untuk um, apa namanya rela menyerahkan kepemimpinan kepada beliau, dan juga akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah, dakwah Rasulullah, sebagaimana kami yaitu orang Ansor melindungi anak-anak dan istri kami. Kita tahu bahwasanya kebiasaan di tradisi di Arab waktu itu kalau sudah menyangkut keluarga, kehormatan anak-anak dan istri itu dia dilindungi dengan sekuat tenaga. Nah, setelah Bai'ah Aqabah yang kedua itulah kemudian pada peristiwa hijrah, ya, setahun kemudian setelah dalam peristiwa hijrah, ya, itu kemudian Rasulullah berhasil menegakkan kepemimpinannya yang dalam sejarah Islam kemudian disebut sebagai daulah Islam yang pertama. Nah ini, nah kita tahu bahwasanya pemimpin, ya, pemimpin dalam pandangan Islam itu adalah sebagai junnah, sebagai pelindung. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imamu junnatun yuqatalu min waroihi wa yuttaqobi, yang artinya imam atau khalifah itu adalah junnatun. Junnatun itu tameng, 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 ya, yuqatiluna min waroihi. Orang-orang di belakang tameng itu, di belakangnya imam, di belakangnya khalifah itu berlindung di belakangnya. Mereka berperang di belakangnya. Jadi kalau ada serangan-serangan musuh, mereka ini tugas imam untuk melindunginya. Wayut takobi, dan dia berlindung dengannya. Nah, sekarang mari kita lihat. Karena kaum muslimin tidak lagi mempunyai khalifah,
ya. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini tuh nyun sewu itu banyak yang bertindak khianat dengan diam-diam, bahkan ada yang terang-terangan itu mendukung para penjajah, perampok, penggarung, dalam hal ini adalah Yahudi, entitas Yahudi Zionis itu. Nah ini, jadi ini adalah salah satu bentuk amaliyah yang saat ini semakin langka di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu perjuangan untuk mewujudkan kembali junnah, agar kaum muslimin itu punya junnah yang akan membentengi, melindunginya dari serangan apapun, sehingga tidak akan ada satu pihak pun yang berani merampas tanahnya, merampas hartanya, menumpahkan darahnya, meneteskan darahnya, atau bahkan sampai merenggut nyawanya. Kalau junnah ini bisa dimiliki oleh kaum muslimin lagi, maka itu kemuliaan kaum muslimin itu akan kembali bisa diraihkan. Demikian, Mas. Baik, jazakumullah khair Kiai atas pemaparannya. Semoga dengan pembahasan kita ini kita lebih semangat lagi gitu ya beribadah di bulan Rajab dan termotivasi. Karena memang ada sejarah yang luar biasa ketemunya Kanjeng Nabi dengan kaum Ansor sehingga tegaknya negara Islam. Wah, luar biasa sekali. Baik, jazakumullah sekali lagi Kiai atas pemaparannya. Semoga Kiai Abu Inas beserta keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhir Wa kata, iyyakum amin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan sebanyak-banyaknya. Dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi salah satu amalan di bulan Rajab ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.